Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Yulandana dari kelas 5B. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan ini merupakan inti dari aktivitas manajerial. Yang kedua yaitu Simon membagi proses pengambilan keputusan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu inteligensi, yaitu mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu design, yaitu merancang dan mengembangkan alternatif solusi. Yang terakhir yaitu choice, yaitu memilih alternatif yang dianggap terbaik. Ketiga yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama berdasarkan situasi. Keputusan yang bersifat rutin, berulang dan sudah memiliki prosedur atau pedoman yang jelas. Yang kedua yaitu berdasarkan cara pengambilan, dibuat berdasarkan analisis logis, data dan fakta. Contohnya yaitu memilih supplier dengan harga yang kualitas terbaik setelah melakukan perbandingan. Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat keterlibatan, diambil oleh satu orang berdasarkan kewenangan atau tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu berdasarkan sifat masalah, diambil ketika hasil dari suatu tindakan sudah jelas. Yang kelima yaitu berdasarkan dampak dan lingkup, contohnya seperti ekspansi perusahaan ke luar negeri. Dari yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas, kecepatan, dan hasil dari keputusan tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pengambil keputusan maupun dari lingkungan luar. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam diri. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Semakin luas wawasan dan pengalaman seseorang, maka semakin baik juga ia menilai alternatif keputusan. Yang kedua, nilai, sikap, dan kepribadian. Berarti, keputusan juga sering dipengaruhi oleh prinsip hidup, kejujuran, keberanian, atau kehati-hatian individu. Yang ketiga, kemampuan analisis dan logika. Berarti, orang yang berkemampuan dengan berpikir kritis biasanya dapat mengambil keputusan lebih rasional dan tepat. Yang keempat, emosi dan intuisi, yang artinya faktor perasaan, insting, atau kata hati juga sering mempengaruhi keputusan, terutama dalam situasi yang mendesak. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar individu. Yang pertama, informasi yang tersedia. Kualitas dan kelengkapan informasi sangat menentukan apakah keputusan tepat atau tidak. Berarti, jika kualitas informasi yang kita punya baik, maka keputusan yang diambil juga akan tepat. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Berarti, norma masyarakat, budaya organisasi, atau adat istiadat dapat mempengaruhi cara seseorang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, tekanan waktu. Jika waktu terbatas, maka keputusan lebih sering diambil cepat, meskipun resikonya akan lebih besar. Yang keempat, sumber daya yang dimiliki. Dengan ketersediaan dana, tenaga, teknologi, dan fasilitas berpengaruh terhadap pilihan yang bisa diambil. Yang kelima, kebijakan dan peraturan. Keputusan harus mempertimbangkan aturan hukum, regulasi pemerintah, atau kebijakan organisasi. Yang keenam, pengaruh orang lain. Opini atasan, rekan kerja, keluarga, atau kelompok sering memberi tekanan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, faktor situasional. Yang pertama ada tingkat resiko dan ketidakpastian. Semakin besar ketidakpastian, maka semakin sulit juga keputusan itu dibuat. Yang kedua, kompleksitas masalah. Masalah yang rumit akan memerlukan analisis mendalam dan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, prioritas dan urgensi. Keputusan sering dipengaruhi oleh mana yang dianggap lebih mendesak atau yang lebih penting saat itu. Jadi, pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi, lingkungan, informasi, serta situasi yang melingkupinya. Dari yang keempat,
yaitu teori-teori pengambilan keputusan. Di dalam ilmu manajemen dan psikologi, terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana manusia maupun organisasi mengambil keputusan. Teori yang pertama yaitu teori rasional. Teori ini berasumsi bahwa pengambil keputusan bersikap rasional, logis, dan memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis yang mendalam. Prosesnya mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan terbaik, pelaksanaan, dan evaluasi. Kelebihannya sistematis dan juga objektif, sedangkan kekurangannya adalah sulit diterapkan bila informasi tidak lengkap atau waktu terbatas. Kedua, teori bounded rationality. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak selalu bisa berpikir rasional sempurna karena keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif. Akibatnya, orang sering memilih keputusan yang cukup memuaskan, bukan yang benar-benar terbaik. Contohnya, memilih restoran yang cukup enak dan dekat daripada mencari yang paling sempurna. Yang ketiga, teori prospek menjelaskan bahwa manusia sering mengambil keputusan berdasarkan persepsi keuntungan dan kerugian, bukan hasil akhir semata. Orang cenderung menghindari resiko saat mengejar keuntungan, tetapi berani ambil resiko saat menghadapi kerugian. Contohnya, investor lebih memilih menjual saham yang untung sedikit agar aman, tapi menahan saham yang rugi besar, berharap balik modal. Yang keempat, teori intuisi menekankan pada peran insting, perasaan, atau pengalaman bawah sadar dalam membuat keputusan. Biasanya muncul dalam kondisi mendesak, kompleks, atau ketika informasi terbatas. Contohnya, seorang dokter darurat mengambil tindakan cepat berdasarkan pengalaman, bukan analisis data. Yang kelima, teori incremental, disebut juga muddling through atau meraba-raba. Keputusan ini dibuat secara bertahap dan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus besar. Cocok untuk kebijakan publik atau organisasi besar yang menghadapi masalah kompleks. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak secara bertahap, bukan langsung besar. Yang keenam, teori garbage-chan menggambarkan pengambilan keputusan dalam organisasi sebagai proses yang kacau, tidak selalu logis, dan sering dipengaruhi faktor kebetulan. Keputusan ini muncul dari pertemuan acak antara masalah, solusi, pelaku, dan kesempatan. Biasanya terjadi dalam organisasi besar yang kompleks dan penuh kepentingan. Yang ketujuh, teori game menggunakan pendekatan matematis untuk keputusan yang melibatkan persaingan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih, menekankan strategi untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperhitungkan tindakan pihak lain. Contohnya, strategi tawar-menawar bisnis, perang harga antara perusahaan. Materi yang terakhir, proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk meraih cara terbaik dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan individu maupun kelompok dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi secara menyeluruh. Adapun tahap-tahap proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah. Menentukan isu atau persoalan yang dihadapi organisasi. Contoh, menurunnya penjualan produk dalam 6 bulan terakhir. 2. Pengumpulan dan analisis informasi. Menghimpun data internal maupun eksternal yang relevan. Contoh, data tren pasar, laporan keuangan, survei pelanggan. 3. Merumuskan alternatif keputusan, mengembangkan beberapa pilihan solusi yang memungkinkan. Contoh, strategi promosi baru, pengembangan produk, atau ekspansi ke pasar lain. 4. Evaluasi alternatif, menilai kelebihan, kelemahan, biaya, manfaat, dan risiko dari setiap alternatif. Bisa menggunakan analisis SWOT, analisis biaya manfaat, atau metode kuantitatif lainnya. 4. Evaluasi alternatif, menilai kelebihan, kelemahan, biaya, manfaat, dan risiko dari setiap alternatif. Bisa menggunakan analisis SWOT, analisis biaya manfaat,
atau metode kuantitatif lainnya. 5. Pemilihan keputusan terbaik menentukan alternatif yang sesuai dengan tujuan organisasi. Keputusan bisa diambil oleh pimpinan, tim manajemen, atau melalui musyawarah. 6. Implementasi keputusan melaksanakan keputusan yang telah dipilih melalui program kerja, instruksi, atau kebijakan. Memastikan semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya. 7. Evaluasi dan umpan balik. Mengevaluasi hasil dari keputusan yang sudah diterapkan. Jika hasil tidak sesuai harapan, dilakukan penyesuaian atau keputusan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan dalam organisasi, yaitu 1. Struktur organisasi dan sistem kewenangan. 2. Ketersediaan informasi dan sumber daya. 3. Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. 4. Lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial. 5. Tekanan waktu dan urgensi masalah. Kesimpulannya, proses pengambilan keputusan dalam organisasi bukan sekadar memilih satu alternatif, melainkan rangkaian langkah mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Keputusan yang baik harus memperhatikan data yang akurat, kepentingan bersama, serta visi jangka panjang organisasi. Kesimpulan 1. Pengambilan keputusan adalah proses strategis yang menentukan keberhasilan individu dan organisasi. 2. Prosesnya melibatkan tahapan sistematis yang harus disesuaikan dengan dinamika lingkungan. 3. Teori-teori pengambilan keputusan membantu menjelaskan keragaman pendekatan yang dapat digunakan. 4. Faktor manusia, etika, dan tanggung jawab sosial tidak dapat dipisahkan dari keputusan yang diambil. 5. Keterlibatan berbagai pihak meningkatkan kualitas dan penerimaan keputusan.